Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berbagi mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Masih ingat bukan? Pecahan itu terdiri atas pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Pertama kita akan menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa. Bagaimana cara kita mengurangkan dan menjumlahkan pecahan biasa yang berpenyebut sama? Caranya yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja. Ingat ya, yang dijumlahkan atau dikurangkan itu pembilangnya saja. Penyebutnya tidak dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh untuk penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. 7/9 ditambah 3/9 sama dengan 10/9. 7 ditambah 3 sebagai pembilang, itulah yang kita jumlahkan saja, penyebutnya tetap sama sehingga menghasilkan 10/9. Kemudian 5/6 ditambah 3/6 sama dengan 8/6. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya saja, yaitu angka 5 dan 3 menjadi 8/6. 8/6 ini kita sederhanakan lagi menjadi 1/2/6. Mendapatkan 1/2/6 itu dari 8 dibagi 6, 1, sisanya masih 2. Nah, sisa 2 ini menjadi 2/6. Contoh pengurangannya, 4/6 dikurang 3/6 sama dengan 1/6. Masih ingat ya tadi pembilangnya saja yang kita kurangkan karena penyebutnya sama ya. Jadi 4 kurangi 3 sama dengan 1, 6-nya sama ya, sehingga menjadi 1/6. Kemudian 7/9 dikurang 3/9 sama dengan 4/9. Kemudian menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa berpenyebut tak sama. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita tentukan KPK dari penyebut pecahan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan. Yang kedua, menampilkan pecahan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan menjadi pecahan berpenyebut sama. Yang ketiga, menjumlahkan atau mengurangkan pecahan tersebut menjadi pecahan yang berpenyebut sama. Contohnya, 3/4 ditambah 1/5. Bagaimana menyelesaikannya? Ingat, kita tentukan dulu KPK dari penyebut 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20, sehingga kita akan menentukan penjumlahan yang berpenyebut sama ya. Langkah yang kedua yaitu 3/4 dikalikan 5/5 ditambah 1/5 dikalikan 4/4. Kita mendapatkan 5/5 atau 4/4 itu dari 20 dibagi dengan penyebut 4 menghasilkan 5. Dalam proses penghitungan pecahan menjadi 5/5. Begitu juga dengan 4/4 kita mendapatkannya dari 20 dibagi dengan penyebut 5 menghasilkan 4. Dalam proses perhitungan pecahan menjadi 4/4. Sehingga menghasilkan 15/20 ditambah 4/20 sama dengan 19/20. Nah, di sini kita lihat ya, penyebutnya sudah sama yaitu 20. Contoh yang kedua, 4/6 ditambah 3/8. Kita tentukan dulu KPK dari 6 dan 8 yaitu 24. Sehingga 4/6 dikali 4/4 ditambah 3/8 dikali 3/3 sama dengan 16/24 ditambah 9/24 sama dengan 25/24. Kita sederhanakan lagi menjadi 1
1/24. Contoh pengurangan biasa dengan penyebut yang tidak sama. 7/8 dikurang 6/10. Kita tentukan dulu KPK dari 8 dan 10 yaitu 40. Sehingga 7/8 dikalikan 5/5 dikurang 6/10 dikalikan 4/4 sama dengan 35/40 dikurang 24/40 sama dengan 11/40. Contoh yang kedua, 7/6 dikurang 3/9 sama dengan, kita tentukan dulu KPK dari 6 dan 9 yaitu 18. Sehingga 7/6 dikalikan 3/3 dikurang 3/9 dikalikan 2/2 sama dengan 21/18 dikurang 6/18 sama dengan 15/18. Kemudian menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Pertama, kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Contohnya 5 3/6. Kita akan rubah menjadi pecahan biasa. Caranya dengan 5 dikalikan 6 ditambah dengan 3/6 sama dengan, kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya, 30 ditambah dengan 3/6 sama dengan 33/6. Kemudian 4/7. Caranya merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 dikalikan dengan 7 ditambah dengan 4/7 sama dengan 14 ditambah dengan 4/7 sama dengan 18/7. Kemudian menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara pertama, menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat dan bilangan pecahan secara terpisah. Yang kedua, menyajikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Langsung ke contoh. Misalnya 3/4/5 ditambah 1 3/8 sama dengan, ini pakai cara yang pertama dulu ya, yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat dan bilangan pecahan secara terpisah. Jadi ini kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya 3 ditambah 1 ditambah pecahan, bilangan pecahannya 4/5 ditambah 3/8. Nah, untuk menentukan penjumlahan dengan penyebut yang tidak sama, kita tentukan KPK-nya terlebih dahulu dari penyebut pecahan yang tidak sama tersebut ya. Nah, penyebutnya di sini adalah 5 dan 8. KPK-nya adalah 40. Sehingga menghasilkan 3 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 4/5 dikalikan 8/8 ditambah 3/8 dikalikan 5/5 sama dengan 4 ditambah 32/40 ditambah 15/40 sama dengan 4 ditambah 47/40 sama dengan 47/40. Nah, 47/40 ini kita akan sederhanakan lagi ya, sehingga hasilnya menjadi 17/40.
Dari 47 dibagi 40 hasilnya 1, sisanya 7. Sehingga kita bisa menjumlahkan bilangan bulatnya di sini. Bilangan bulat 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5, pecahannya 7 per 40, sehingga hasilnya menjadi 5, 7 per 40. Kemudian contoh yang kedua, 3, 2 per 3 ditambah 4, 6 per 8. Kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. 3 ditambah 4 ditambah 2 per 3 ditambah 6 per 8. 2 per 3 dan 6 per 8 itu penyebutnya tidak sama, sehingga kita tentukan KPK-nya terlebih dahulu. Nah, KPK dari 3 dan 8 adalah 24, sehingga kita akan menghitung pecahan yang mau berpenyebut yang sama ya. Dengan cara 2 per 3 dikalikan 8 per 8 ditambah 6 per 8 dikalikan 3 per 3. Sama dengan 7 ditambah 16 per 24 ditambah 18 per 24. Sama dengan 7 ditambah 34 per 24 sama dengan 7 34 per 24. Nah, 34 per 24 ini kita sederhanakan lagi menjadi 1 10 per 24, sehingga menghasilkan bilangan bulat 1 ya. Di sini kita akan jumlahkan bilangan bulatnya. 7 ditambah 1 sama dengan 8 dan pecahannya 10 per 24, sehingga hasilnya 8 10 per 24. Untuk contoh pengurangan, 4 3 per 6 dikurang 2 6 per 10 sama dengan 4 dikurang dengan 2 terlebih dahulu bilangan bulatnya. Kita kelompokkan bilangan bulat dikurangi dengan bilangan bulat, kemudian pecahan 3 per 6 dikurang dengan 6 per 10 sama dengan 2 ditambah 3 per 6 dikalikan 5 per 5 dikurang 6 per 10 dikalikan 3 per 3. Kita tentukan tadi ya, untuk pengurangan atau penjumlahan dengan penyebut yang tidak sama, kita tentukan KPK-nya. Nah, KPK dari 6 dan 10 itu adalah 30. Sehingga menghasilkan persamaan untuk pecahan ya. Untuk penyebut dari pecahan 3 per 6 dan 6 per 10. Sama dengan 2 ditambah 15 per 30 dikurang 18 per 20 sama dengan 1 ditambah, ini kenapa 1? Karena di sini 15 per 30 dikurang 18 per 30 ini kan tidak bisa ya 15-nya, sehingga meminjam 1 dari 2 dari bilangan bulatnya ini. Kita meminjam 1. Nah, 1 di sini kita jadikan pecahan menjadi 30 per 30, sehingga di sini tinggal 1 karena sudah dipinjam 1 oleh pecahan 15 per 30, sehingga 30 per 30 ditambah 15 per 30 dikurang 18 per 30, sehingga hasilnya 1 ditambah 45 per 30 dikurang 18 per 30 sama dengan 1 ditambah 27 per 30 sama dengan 1 27 per 30. Jadi di sini tadi masih ingat ya, di sini menjadi 1 itu karena dipinjam oleh pecahan 15 per 20, karena
Pecahan 15 per 30 tidak bisa dikurangi oleh pecahan 18 per 30. Nah, kita pinjam 1 dari sini itu pecahannya menjadi 30 per 30. Contoh pengurangan yang kedua, 8 2 per 3 dikurang 5 4 per 8. Kita kelompokkan dulu bilangan bulatnya. 8 dikurang dengan 5 ditambah dengan pecahan 2 per 3 dikurang 4 per 8. Nah, kita tentukan dulu KPK dari penyebut 3 dan 8 yaitu 24. Sehingga 3 ditambah 2 per 3 dikalikan 8 per 8 dikurang 4 per 8 dikalikan 3 per 3. Hasilnya 3 ditambah 16 per 24 dikurang 12 per 24 sama dengan 3 ditambah 4 per 24 sama dengan 3 4 per 24. Nah, 4 per 24 ini kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 6. Jadi hasilnya bisa 3 1 per 6. Selanjutnya menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan berturut-turut. Cara menyelesaikannya yaitu kerjakan 2 pecahan terlebih dahulu. Kemudian jumlahkan atau kurangkan hasilnya dengan pecahan berikutnya, atau kita kerjakan sekaligus dengan cara menyamakan penyebut ketiga pecahan tersebut. Ingat, pada saat menyamakan penyebut tentukan KPK ketiga bilangan penyebut tersebut. Contohnya, ini menggunakan cara yang pertama ya. Dengan cara kita menyelesaikan dua pecahan terlebih dahulu, baru hasil dari dua pecahan itu kita jumlahkan atau kurangkan dengan pecahan yang selanjutnya. Nah, ini kita mau selesaikan dua pecahan terlebih dahulu, yaitu 1 4 per 5 ditambah 6 per 25 dikurang 7 per 20. Kita tentukan dulu KPK dari pecahan yang akan kita, dua pecahan yang akan kita selesaikan terlebih dahulu tadi ya, yaitu KPK dari penyebut 5 dan 25 yaitu 25. Nah, sama dengan 1 ditambah 4 per 5 dikalikan 5 per 5 ditambah 6 per 25 dikurang 7 per 20 sama dengan 1 ditambah 20 per 25 ditambah 6 per 25 dikurang 7 per 20 sama dengan 1 ditambah 26 per 25 dikurang 7 per 10. Nah, tadi kita sudah mendapatkan hasil dari penjumlahan dua pecahan 1 4 per 5 dan 6 per 25. Hasilnya itu 1 26 per 25. Nah, 1 26 per 25 ini akan kita kurangkan dengan pecahan selanjutnya, yaitu ini 7 per 20, sehingga 26 per 25 dikurang 7 per 20. Penyebutnya ini tidak sama ya, kita akan samakan terlebih dahulu dengan menentukan KPK dari 25 dan 10 adalah 50. Nah, sehingga menjadi 1 ditambah 26 dikali 26 per 25 dikalikan 2 per 2 dikurang 7 per 10 dikali 5 per 5 sama dengan 1 52 per 50 dikurang 35 per 50
sama dengan 1 ditambah 17/50 sama dengan 1 17/50. Kemudian kalau kita menggunakan cara kedua, yaitu kita menyamakan secara langsung ketiga penyebut dari pecahan tersebut. Nah, kita langsung menentukan KPK dari penyebut 5, 25, dan 10 ya, yaitu 50. Dari 1/4/5 kita rubah dulu ini. 1/4/5 itu kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu dengan cara 1 dikalikan 5 ditambah 4/5, hasilnya ini ya 9/5 ditambah 6/25 dikurang, mohon maaf ini salah ya, dijumlahkan kalau di sini ya, ditambah dengan 7/20. Jadi ini soalnya 1/4/5 ditambah 6/25 ditambah 7/10. Nah, di sini menjadi 9/5 dikalikan 10/10 ditambah 6/25 dikalikan 2/2 ditambah 7/10 dikalikan 5/5. Di sini kita mendapatkan 10/10, 2/2, dan 5/5 dari KPK 5, 25, dan 10 ini kan 50. Nah, dari 50 ini kita bagi dengan penyebutnya yaitu 5. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi 9/5 dikalikan 10/10. Begitu juga untuk yang 2/2 ini kita dapat dari 50 dibagi dengan 25, penyebut dari pecahan kedua. Kemudian kita mendapat 5/5 itu dari 50 kita bagi dengan penyebut pecahan ketiga 10, yaitu 5. Jadi sehingga menjadi 7/10 dikalikan 5/5. Kemudian menghasilkan 90/50 ditambah 12/50 ditambah 35/50, hasilnya 137/50. Kita sederhanakan menjadi 237/50, sama dengan pengurangan ya. Untuk mengurangkan 3 pecahan berturut-turut kita bisa menyelesaikannya dengan 2 pecahan itu kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan pecahan selanjutnya. Atau kita akan samakan secara langsung ketiga-tiganya penyebutnya dengan menentukan KPK dari ketiga pecahan tersebut ya. Selanjutnya penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Bagaimana menyelesaikan penjumlahan atau pengurangan desimal? Yaitu yang pertama, kita posisikan nilai tempat satuan lurus dengan satuan, persepuluhan lurus dengan persepuluhan, perseratusan lurus dengan perseratusan, dan seterusnya. Kemudian jumlahkan atau kurangkan seperti bilangan bulat. Yang ketiga, posisi tanda koma pada penjumlahan atau pengurangan harus tetap
lurus. Nah, di sini contoh penjumlahan pecahan desimal. 0,37 ditambah 1,985. Nah, kita menjumlahkannya sama dengan kita menjumlahkan bilangan bulat. Yang perlu kita cermati adalah penempatan nilai tempat. Satuan harus lurus satuan, sepersepuluhan lurus dengan sepersepuluhan, seperatusan harus lurus dengan seperatusan. Kemudian yang perlu diingat lagi, tanda koma pada penjumlahan atau pengurangan harus tetap lurus. Bisa dilihat di sini ya. Untuk contoh penjumlahan. Sama juga dengan pengurangan. Ingat yang tadi nilai tempat sepersepuluhan, urut sepersepuluhan, seperatusan, urut seperatusannya. Dan tanda koma harus lurus. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen yang membangun. Terima kasih.